Waalaikumsalam, Bu. Pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba anak-anak Ibu lihat sekitarnya. Ada tidak sampah? Baik itu di bawah meja, di bawah kursi, atau yang paling banyak biasanya kita temukan itu sampahnya di kolong meja masing-masing. Kalau ada sampahnya, anak-anak Ibu dipersilakan untuk membuang sampahnya ke tong sampah terlebih dahulu. Oke, Nah, Bu. kemudian anak-anak tolong rapikan meja dan kursinya. Ya, Ucok, tolong rapikan mejanya. Luruskan dengan meja yang ada di depan, ya, Nak. Oke, Bu. Gitu. Nah, anak-anak Ibu pagi ini udah siap untuk melakukan pembelajaran? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas mohon memimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, perhatian semuanya. Siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Handoko karena telah memimpin doanya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah cerita nih. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, anak-anak Ibu udah pernah belum pergi ke pesta ulang tahun? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, biasanya kalau kita pergi ke pesta ulang tahun, kita ngasih apa ke teman kita? Ngasih kado, Bu. Iya, pinter sekali anak Ibu. Nah, jadi gini ceritanya ya, anak. Misalnya siapa di sini ya? Misalnya Dila. Dila ingin pergi ke ulang tahunnya si Tami. Nah, Dila ini mempunyai uang 50.000. Uang itu akan Dila gunakan untuk membeli hadiah dan kertas kado. Dila membeli hadiah seharga 40.000 ya, anak. Nah, hadiah itu akan Dila masukkan ke dalam kotak berukuran 15 dikali 10 dikali 12. Kotak itu akan dibungkus dengan kertas kado berukuran 70 dikali 70 cm. Jika harga satu buah kertas kado adalah Rp2.500.000, berapa buah kertas kado yang harus Dila perlukan untuk membungkus seluruh kotak hadiahnya dan tidak banyak sisa dari kertas kado tersebut? Ayo, ada anak Ibu yang punya ide? Bu, Ya, silakan Laura. kalau mau bungkus kadonya, kita harus tahu dulu, Bu, luas sisi dari kotak itu, Bu. Jadinya nggak kebuang nanti kertas kadonya. Nah, pinter sekali Laura. Berarti kalau kita ingin mengetahui seberapa banyak kertas kado yang kita gunakan, artinya kita harus tahu dulu berapa luas dari masing-masing sisi dari kotak itu. Nah, dari cerita Ibu, kita hari ini akan membahas tentang luas permukaan. Tetapi bukan luas permukaan kotak yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Kenapa kita harus belajar luas permukaan? Jadi, kegunaan dari luas permukaan ini adalah kita dapat meminimalkan pengeluaran kita. Misalnya kalau tadi kan dalam pengeluaran pembelian kertas kado. Nah, ada lagi nanti kalau kita ingin mengecat dinding, nah itu juga kita akan menggunakan penerapan dari sistem luas permukaan. Materi yang ini adalah tentang sebelum kita memulai atau mencari luas permukaan prisma, Ibu akan memberikan contoh yang mana bangun ruang prisma itu. Anak-anak bisa lihat di layar monitor di depan.
Nah, anak-anak bisa lihat ke depan. Bangun ruang A, B, C, D, E, F merupakan salah satu contoh dari bangun ruang prisma. Coba anak-anak perhatikan. Bentuk, biasanya anak-anak menemukan bentuk ini di mana? Ayo, coba angkat tangannya. Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, Bu. Silakan. Itu Bu, tenda Bu. Iya, tenda bisa juga. Misalnya bentuknya begini ya, kalau jadi tenda. Ah, iya Bu. Nah, pintar sekali Laura. Laura pintar ya. Nah, selain prisma ini merupakan salah satu prisma, yaitu prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Coba anak-anak ibu perhatikan bagian sisi alas dan sisi atasnya. Bagian sisi alas dan sisi atasnya membentuk bangun datar segitiga. Oleh karena itu, prisma ini dinamakan prisma segitiga. Nah, jadi anak-anak, terdapat perbedaan antara bangun ruang prisma dengan bangun ruang lainnya. Yang pertama, coba anak-anak ibu perhatikan sisi alas A, B, C, dan sisi atas E, F, D. Sisi alas dan sisi atas ini akan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Coba perhatikan. Ini adalah sisi alas A, B, C, dan yang ini merupakan sisi atas E, F, D. Dimana kalau kita lihat atau tinjau dari atas bangun ruang prisma, tidak terdapat perbedaan antara sisi alas dan sisi atas. Terus yang kedua, perbedaan bangun ruang prisma dengan bangun ruang yang lainnya, yaitu sisi tegak pada bangun ruang prisma akan berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi coba anak-anak ibu perhatikan sisi A, B, F, E ya nak. Sisi A, B, F, E. Sisi ini akan membentuk bangun datar persegi panjang. Ada juga sisi tegak lain, yaitu sisi tegak B, C, D, F. Nah, sisi ini akan membentuk bangun datar persegi panjang juga. Jadi, terdapat dua karakteristik pada bangun ruang prisma. Yang pertama apa tadi anak-anak? Ayo siapa yang berani coba angkat tangannya. Ya silakan Ataya. Alas dan atapnya itu bangunnya sama Bu, sama-sama segitiga. Iya, pintar sekali Ataya. Terima kasih Ataya sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi yang pertama itu adalah sisi alas dan sisi atas prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ayo, siapa lagi yang berani menjelaskan tadi karakteristik kedua? Ya, silakan, Nita. Itu Bu, apa namanya, sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang? Ya, pintar sekali Nita. Berarti Nita menangkap ya apa yang Ibu bicarakan tadi. Yang kedua itu adalah sisi tegaknya berbentuk persegi panjang atau persegi. Oh, demikian kali Ibu. Nah, itulah dua karakteristik yang memperlihatkan bahwa bangun ruang itu merupakan bangun ruang prisma. Nah, anak-anak Ibu,
boleh dicatat dulu. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan beberapa contoh bangun ruang lain. Nah, anak-anak Ibu identifikasi ya, terus kasih tahu ke Ibu apakah itu bangun ruang prisma atau bangun ruang yang lainnya. Ya. Nah, coba perhatikan gambar di depan ini. Coba anak-anak Ibu perhatikan 3 bangun ruang ini. Ada 3 buah bangun ruang dengan warna yang berbeda. Yang pertama itu warna merah hati, yang kedua itu warna ungu, dan yang ketiga itu berwarna orange. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ibu putar dulu ya gambarnya. Siap, Bu. Nih, lihat ya, identifikasi. Terus kasih tahu Ibu apakah bangun ruang ini termasuk bangun ruang persegi, bangun ruang prisma, atau bukan bangun ruang prisma. Siap, Bu. Nah, yuk. Coba beritahu Ibu apakah bangun ruang berwarna merah, yaitu bangun ruang ini, adalah bangun ruang prisma atau bukan? Ayo, siapa yang berani menjawab? Bu. Iya, silakan Juni. Iya, Bu. Jadi yang warna merah itu prisma, soalnya dia masuk karakteristik bangun ruang prisma, Bu. Jadi kan alas sama atapnya sama-sama segitiga, terus sisi tegaknya juga persegi panjang. Jadi dia dikategorikan prisma. Iya, pintar sekali Juni. Beri aplaus kepada Juni. Ya, terima kasih Juni. Jadi bangun ruang yang berwarna merah ini juga termasuk bangun ruang prisma. Ini prisma ya anak-anak. Prisma jenis apa ini anak-anak? Prisma, Bu. Ya, silakan Tami. Prisma segitiga, Bu. Iya, pintar. Kemudian coba anak ibu lihat bangun ruang berwarna merah ini. Ya, coba lihat bangun ruang berwarna merah ini, bangun ruang yang ini. Ayo, coba kasih tahu ke ibu, ini termasuk bangun ruang prisma atau bukan? Bukan, Bu. Ya, siapa yang berani menyatakan pendapat? Ayo, harus tunjuk tangan dulu ya. Ya, silakan, Cynthia. Itu bukan prisma, Bu, karena alas sama atasnya itu beda, Bu. Iya, pintar sekali Cynthia. Beri aplaus untuk Cynthia. Nah, betul kata Cynthia, anak-anak. Coba anak-anak ibu perhatikan kembali. Bentuk alasnya berbentuk apa anak-anak? Lingkaran, Bu. Ya, bentuk alasnya berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran. Sedangkan lihat alasnya. Adakah berbentuk bangun datar? Tidak, Bu. Tidak. Jadi apa bagian atasnya? Titik itu, Bu. Ya, hanya sebuah titik. Jadi bangun ruang yang berwarna merah ini bukanlah termasuk prisma ya anak-anak. Bukan prisma. Karena tidak memenuhi karakteristik yang pertama. Bangun ruang ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya, yaitu bangun ruang ini merupakan bangun ruang kerucut. Oke, Bu. Kemudian ada satu contoh lagi, bisa anak-anak perhatikan. Jadi coba lihat anak-anak ibu satu contoh bangun ruang ini lagi. Apakah bangun ruang ini termasuk bangun ruang prisma atau bukan anak-anak? Bukan, Bu. Ya, bukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan karakteristik pertama, Bu. Iya, pintar sekali Handoko. Beda ukuran, Bu, antara alas sama atasnya. Ya, pintar sekali Handoko. Beda ya antara sisi alas sama sisi atasnya ya nak. Coba lihat. Sisi alasnya besar nih gambarnya tuh. Sisi alasnya ini kan. Nih, ini Iya, Bu. merupakan sisi alasnya ya nak. Nih, sedangkan coba perhatikan sisi atasnya. Nih ibu, lihatkan ke atasnya ya. Nih, ini merupakan sisi atasnya. Nah, kita lihat dari atas saja, nampakkan perbedaan antara sisi alas dan sisi atas. Iya, Beda Bu. ukurannya, walaupun sama bentuknya kan anak-anak.
anak-anak? Iya, Bu. Sama-sama berbentuk segitiga. Nah, oke. Sekarang anak-anak ibu sudah pandai nih membedakan yang mana ruang bentuk prisma dan ruang yang bukan bentuk prisma. Nah, sekarang ibu akan menampilkan kepada anak-anak ibu bagaimana bentuk jaring-jaring prisma. Ini ibu buka dulu jaring-jaringnya. Nah, nampak di sini bahwa terdapat 3 buah persegi panjang. Ada 3 buah persegi panjang karena prisma ini merupakan prisma segitiga. Ya, pintar sekali. Kemudian terdapat 2 bangun datar persegi yang menjadi alas dan yang menjadi sisi atas. Kalau kita ingin mencari luas permukaan dari suatu bangun ruang, kita harus menjumlahkan semua luas sisi-sisi yang membentuk bangun itu, kan anak-anak? Iya, Bu. Jadi yang pertama itu untuk mencari luas permukaan, sama dengan jumlah luas bangun datar Ini adalah kunci utama dari kita ketika mencari luas permukaan bangun datar yang mana. Kita harus menjumlahkan semua sisi-sisi yang luas sisi-sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Ini salah satu contoh dari jaring-jaring prisma. Nah, kemudian coba anak-anak ibu perhatikan lagi contoh lain dari jaring-jaring prisma ini. Perhatikan bentuk jaring-jaring lain dari prisma segitiga ini. Ada berapa bangun datar persegi pada prisma ini anak-anak? Ya, silakan Laura. Ada 2 buah bangun datar, Bu. Ya, bangun datar apa saja itu Laura? Persegi dan segitiga, Bu. Iya, pintar sekali Laura ya. Terdapat 2 jenis bangun datar dan segitiga. Ada bangun datar segitiga dan ada bangun datar persegi panjang. Bangun datar segitiga ini ada 2 buah ya anak-anak. Iya, Dia Bu. akan membentuk alas dari prisma dan sebagai sisi atas dari prisma. Sedangkan bangun datar persegi panjang ini akan membentuk menjadi sisi tegak dari prisma. Ya anak-anak. Nah, perhatikan kembali anak-anak. Gabungan dari setiap sisi tegak prisma akan membentuk sebuah bangun datar persegi Panjang. Ya, ini kan gabungan nih ceritanya, ini kan anak-anak. Ini kan gabungan ini anak-anak, gabungan sisi tegak dari 3 buah sisi tegaknya. Dia akan membentuk menjadi persegi panjang. Terus tadi kan ibu tanya, bagaimana cara menghitung luas permukaan? Ayo, siapa yang kembali yang berani mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan Cynthia. Sepertinya kita harus tahu, Bu, masing-masing luas dari komponen prismanya, Bu. Baru nanti kita jumlahkan semuanya, Bu. Iya, pintar sekali Cynthia. Jadi kita harus menjumlahkan semua setiap sisi-sisi dari prisma itu. Nah, kalau ibu
misalkan ini prisma ini ke sebelah sini, berarti ada 3 komponen kan anak-anak. Ada 3 buah segitiga yang akan menjadi alas dan menjadi sisi atas. Kemudian ada bagian dari gabungan setiap sisi-sisi tegaknya yang akan menjadi persegi panjang ya anak-anak. Nah, bagaimana cara menghitung luas dari persegi panjang anak-anak? Pakai rumusnya, Bu. Ya, rumusnya apa? Silakan, Cia. Rumus persegi panjang itu panjang kali lebar, Bu. Ya, panjang kali lebar ya, Cynthia. Panjang dari persegi panjang adalah luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Misalnya, setiap sisi dari segitiga ini Ibu namakan dengan garis A, ada rusuk A, ada rusuk B, dan ada rusuk C. Ini titik sudut A, ini titik sudut A, ini titik sudut C, ini titik sudut B. Nah, artinya di sini panjang sisi ini akan sama dengan panjang dari si C, dan panjang dari persegi panjang ini adalah A, dan panjang dari persegi panjang ini adalah sisi B. Artinya di sini yang menjadi panjang itu adalah sisi A, sisi C, dan sisi B. Kalau kita ingin mencari panjangnya, artinya kita harus menjumlahkan semua sisi-sisi dari sisi alas. Alasnya, Bu. Panjangnya itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C ya anak-anak. Ya, Bu. Dan dikali dengan lebar. Lebarnya ini adalah bagian ini yang akan menunjukkan bahwa lebar itu sama dengan lebar dari persegi ini akan sama dengan tinggi dari prismanya, Bu. Lebarnya ini akan sama dengan tinggi dari prisma. Jadi dikali dengan tinggi prisma. Dan anak-anak, Siap, Bu. ini merupakan luas dari persegi panjang. Ya anak-anak. Tadi kan sudah Ibu ceritakan ya anak-anak, sudah Ibu kasih tahu kan anak Ibu bahwa salah satu karakteristik dari prisma adalah sisi alas dan sisi atas prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, karena bentuk dan ukuran yang sama, maka luas sisi alas dan sisi atas akan sama. Artinya kita cukup mencari satu luas sisi, baik itu sisi alas atau sisi atas. Tetapi biasanya kita menggunakan sisi alas untuk mencari luas dari 2 komponen yang tadi, 2 komponen segitiga tadi. Jadi untuk mencari 2 segitiga ini kita dapat dengan cara 2 dikali luas dari segitiga. Sama dengan apa mencari luas segitiga anak-anak? Bu, Ya silakan Tami. rumusnya setengah alas kali tinggi, Bu. Ya, pintar sekali Tami. Untuk mencari luas segitiga kita dapatkan dengan cara setengah dikali alas dikali tinggi. Ya anak-anak, itulah bagaimana cara kita mencari luas dari prisma. Dapat kita generalkan bahwa untuk mencari luas permukaan suatu prisma, kita dapat mencarinya menjadi luas permukaan sama dengan, nah tadi kan Ibu udah bilang kan jumlah semua luas bangun datar. Nah tadi udah Ibu tulis nih, sisi alas sama sisi tegaknya sama, berarti artinya akan sama dengan 2 kali luas alas kan anak-anak.
Iya, Bu. Ya, pintar sekali. 2 kali luas alas ditambah dengan Luas sisi tegaknya kan anak-anak. Iya, Bu. Sisi tegaknya tadi membentuk apa anak-anak? Persegi Sebuah panjang, persegi Bu. panjang. Dimana tadi setelah ibu jabarkan sama dengan jumlah dari setiap sisi alas. Jumlah setiap sisi alas namanya apa anak-anak? panjang, Bu. Ya, panjang. Ayo nama lainnya jumlah setiap sisi alas. Jumlah setiap rusuk alas maksud ibu. Jumlah setiap rusuk alas. Keliling Panjang dari A segitiga, tambah Bu. panjang B tambah C. Iya, pintar sekali. Siapa tadi yang menjawab anak ibu? Saya, Bu. Bambang. Coba jawab lagi. Tadi apa namanya nak? Jadi, Bu, panjang dari persegi panjang itu nanti jadi keliling luas segitiga. Ya, pintar. Itu kan karena alas dari prisma ini adalah segitiga. Tapi kalau nanti bentuknya lain, kita namakan dengan keliling dari keliling dari alas ya anak-anak. Iya, Bu. Ditambah keliling alas. Terus apa lagi anak-anak? Tadi lebarnya apa anak-anak? Tinggi prisma, Bu. Iya, pintar sekali Handoko. Lebarnya itu menunjukkan tinggi prisma. Lebar dari persegi panjang ini menunjukkan tinggi prisma dikali tinggi. Nah, inilah merupakan rumus dari luas permukaan. Tetapi rumus ini hanya dapat digunakan jika setiap sisi-sisi dari prisma itu ada sisinya. Misalnya kalau ada sisi atasnya nih, tidak ada sisi atasnya. Artinya dia berarti prisma terbuka ya anak-anak, prisma tanpa tutup. Artinya kita tidak dapat menggunakan rumus ini anak-anak. Kita harus kembali lagi ke definisi awal luas permukaan. Luas permukaan itu merupakan jumlah semua luas bangun datar yang membentuk bangun ruang itu. Nah, itulah rumus dari mencari luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, boleh dicatat dulu anak-anak poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang luas permukaan prisma. Ada materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Siapa yang ingin menyimpulkannya? Iya, silakan Ataya. Jadi, Bu, kita itu ada 2 topik. Yang pertama tentang karakteristik bangun ruang prisma, yang kedua tentang luas permukaan prisma, Bu. Ya, pintar sekali Ataya. Hari ini kita sudah belajar 2 topik. Yang pertama itu tentang karakteristik bangun ruang prisma, dan yang kedua rumus dari mencari luas permukaan prisma. Nah, siapa nih? Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, Ibu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan latihan soal untuk anak-anak Ibu kerjakan di rumah ya. Coba anak-anak Ibu buka buku cetaknya, buka buku halaman 302, kan nomor dari nomor 1 sampai nomor 5. Kumpulkan besok sama Ibu waktu pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Bukan besok ya? Oh ya, minggu depan ya anak-anak. Kumpulkan ke Ibu minggu depan dan kerjakannya di buku latihan ya anak-anak. Siap, Bu. Karena bel sudah berbunyi, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf kalau ada perkataan Ibu yang tidak berkenan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.